Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Malaysia menyambut cabaran Indonesia, tapi sebelum tu kita bantai Filipina dulu. Apa benda? Bantai Filipina, percaya diri sekali abangku ini. Yo, lanjut abangku, kita dengar dulu ya. Revolusi Harimau Melaya berterusan dan kali ini giliran Harimau Muda pula mewakili Malaysia untuk AFF Mandiri Cup bawah 23 tahun. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, game pertama kita pukul 6 petang nanti lawan Filipina dan abang tak sabar nak lihat skuad Harimau Muda main di bawah pimpinan Nafuzi Zain. Kalau kita tengok track record Harimau Muda lawan Filipina setakat ini memang bagus ha. Tambah pula latihan intensif yang dijalani sejak awal bulan ini dengan inspirasi dari prestasi skuad senior. Sejujurnya abang merasa positif untuk game nanti. Senarai 23 pemain sudah keluar semalam dan beberapa nama menangkap perhatian abang. Syami Adib nampak ni akan jadi goalkeeper utama dengan refleks pantas, positioning mantap dan sangat bagus dalam situasi 1 lawan 1. Ubaidullah Samsul, mantap berada ni geng. Abang sendiri tengok dia main depan mata bila Malaysia lawan Cape Verde hari itu. Fizikal kuat, pandai baca game dan sangat tenang di bawah tekanan. Kawasan tengah pula, Yo, pandai baca game. Ya, sampai tidak bisa cetak gol itu. dua player ni abang excited nak tengok. Yang pertama Haikal Danish. Dia akan jadi playmaker serta jentera serangan utama Harimau Muda. Seterusnya ialah adik kepada Samir Kuti, Haziq Kuti Abah. Seorang deep lying playmaker yang mempunyai passing range yang bagus, positioning sense yang tinggi serta tenang main dalam kawasan sempit. Last kali kawasan serangan abang nak tengok gandingan Fergus Tierney dengan Hakimi Aziz. Kebolehan hold up play dan link up Fergus combo dengan direct play serta insting striker Hakimi akan beri masalah kepada mana-mana defense. Ramalan abang, Harimau Muda menang selesa 2-0. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Hoi, betul sekali. 2-0 tapi kalah. Iya, menang 2-0. Menang 2-0. Menang 2-0 versi mereka itu. Zen tahu bahwa timnas U23 Indonesia memiliki skuad berkualitas. Ia juga memahami bagaimana fanatiknya supporter Garuda Muda. Namun, itu malah membuatnya semakin semangat. Memang, ngeri. jika kita melihat terutama perkembangan tim senior Malaysia dan Indonesia cukup bagus dan keseruan pertandingan Malaysia vs Indonesia sangat dinantikan oleh para penggemar dari kedua negara. Jelas Zain. Jadi, saya rasa itu pertandingan yang menarik, terutama bagi tim Malaysia yang bermain di stadion ini dengan kapasitas supporter Indonesia yang kita tahu sangat fanatik. Bagi saya hanya berharap pertandingan ini menarik dan Malaysia bisa menunjukkan performa yang baik. Tambahnya, penutupan manis buat Ya. Jadi memang Malaysia tadi malam itu tidak bisa berkutik ya, di bawah Filipina. Kesian sekali mereka. Mereka bahkan untuk permainan pun gameplaynya tidak jelas itu, ya kan? Ya mereka punya 1-2 peluang lah, tapi tidak bisa dimanfaatkan jadi gol. Dan akhirnya mereka harus mengakui bahwa Filipina terlalu perkasa dan bahkan mereka tidak sanggup cetak gol itu. Kalau mau tutorial golnya, coba buka YouTube-nya Timnas Indonesia. Ada tuh di situ. Tutorial golnya 6 gol ada dari Jens Raven itu. Nanti baca di situ, lihat, bukan baca, nonton di YouTube-nya ya, Timnas Indonesia. Ada di situ ya, teman-teman dari Malaysia ya, abang-abangku ada di sana. Silakan nonton. Alamak guys, petang ni guys pukul 6 Malaysia lawan Filipina. Guys, Malaysia lawan Filipina guys. Kejap lagi pukul 6. Jadi aku nak korang semua fan-fan Malaysia support Harimau Muda Malaya. Confirm kali ni kita menang. Jadi lepas game Malaysia dengan Filipina dekat stadium yang sama, dekat Bung Karno, Indonesia lawan Brunei. Jom kita support guys. Brunei go. Kenauhan, jangan marah. Tidak marah kita, oke. Tapi sayangnya, kita mau cerita nanti kalian tidak percaya lagi, iya kan? Tidak percaya kalau kita menang itu 8-0 dan kalian harus pulang dengan telur ayam kosong.
Timnas Indonesia U23 bantai Brunei Darussalam di babak pertama dengan skor akhir 7-0. Pelan-pelan, Bang, Ya, pelan-pelan. dari babak pertama bisa kita lihat perbedaan kualitas yang sangat mencolok, di mana skuad Garuda benar-benar nggak kasih nafas untuk Brunei Darussalam. Dan 7 gol di babak pertama dicetak oleh Jan Srivan, Arkan Fikri, dan Raihan Hanan. Yaps, bisa kita lihat gaya permainan Timnas Indonesia U23 ini benar-benar stylish guys, di mana dari menit pertama skuad Garuda itu sudah menggunakan high pressing dan pergerakan tanpa bola yang luar biasa, sehingga kita bisa lihat para pemain Timnas Indonesia U23 bisa sangat leluasa mencari ruang kosong di daerah pertahanan Brunei. Dan di babak pertama tadi, kita juga sangat jarang melihat para pemain itu melakukan long ball dan lebih memilih passing dari kaki ke kaki. Apalagi kredit plus nih buat mesin gol Timnas Indonesia malam ini, yaitu Jan Srivan. Gila, ini pemain benar-benar tajam guys. Dan kira-kira di babak kedua Timnas Indonesia akan menambah berapa gol lagi? Timnas Indonesia Kita 8-0, oke? Kasih tahu ke mereka kita 8-0, kasih tahu ke teman-teman kita yang di Malaysia bahwa kita menang 8-0. Ya, tapi ini lawan Brunei, masih ada 2 pertandingan lagi di babak grup ini. Masih lawan Filipina di pertandingan kedua dan Malaysia di pertandingan terakhir. Kita jangan terlalu jumawa karena kita harus melawan negara yang cukup kuat seperti Filipina. Kalau untuk Malaysia ya tidak masuk hitungan lah, karena kalah kan. Jadi tidak masuk hitungan. Yes guys, akhirnya Malaysia menanggung kekalahan. Aduh. Ketawa lah bang, ketawa kita itu yang ketawa sampai tunjuk-tunjuk itu bang. Ayolah, cobalah ketawa lagi bang. Kecewa betul aku. Tapi itulah guys, Malaysia penguasaan bola memang power. Tapi Apa penguasaan bola memang power. Tidak ada guna penguasaan bola kalau kalah. finishing tak ada. Aduh, yang letihnya gol nombor 1, nombor 2 tadi tu dah. Back kita tak mana-mana tak. Aduh, bengang betul aku lah. Intention shot. Tak apa, itu baru satu game. Nanti kita akan tunggu the next game nanti. Next game confirm kita perform. Biasalah Malaysia mula-mula memang kita selalu kalah mula-mula. Akhirnya akan menang juga. Jadi semua netizen Malaysia itu berharap, ya sorry tidak semua sih. Mereka berharap Malaysia menang dan Indonesia kalah. Ya seperti abang kita ini, Pak Ci ini, dia berharap kalau Brunei menang lawan kita. Tapi sorry Pak Ci, kita lebih perkasa. Kita D8-0, oke? Lihat ini, D8-0, oke? Dan kalian harus pulang dengan 3-0. Game pertama saja kalian sudah keok, apalagi nanti game kedua dan game ketiga. Iya kan? Susah memang kalian ini. Luar biasa, luar biasa. Inilah definisi total football yang sedang ditanamkan boy menurut gua. Karena pasalnya Timnas Indonesia U23 berhasil melumat habis Brunei 8-0. Sabar, jangan terlalu hype, sabar. Masih pemanasan ini. Mari kita bahas boy. Pertama kita bahas dulu dari susunan line up-nya boy. Pak Gerald turun dengan skema 4-3-3, dimana gue sangat suka pendekatan taktik yang dilakuin. Karena yang pertama nih, jarak antar pemain itu bener-bener deket banget. Dan pemain itu nggak lama megang bolanya. 1-2 sentuhan langsung passing, langsung gerak lagi. Dan yang paling gue suka di pertandingan ini, terlepas dari skornya, ya mau gimana pun Brunei ya tetap aja Brunei. Itu adalah trio lini tengah kita, Robbie Darwish, Arkan Fikri, sama El Mankir, Tony Firmansyah, yang bener-bener fluid banget boy. Kadang Robbie di nomor 6, kadang Tony, kadang Arkan. Jadi opsi passingnya itu lebih banyak. Dan shout out banget nih buat si Arkan ya. Waktu Piala AFF kemarin, gue udah bilang kalau misalnya dia tuh nggak bisa main di nomor 6 menurut gue. Tapi kalau dia main di nomor 8 sebagai seorang box to box, ini pemain tuh keren sebenarnya. Cuma ya waktu itu kan keterbatasan pemain ya. 2 fullback di kiri kanan, Donitri yang lebih sering overlap, sementara si Ahmad Maulana itu lebih jaga kedalaman tapi nggak jarang juga buat overlap. Cukup oke menurut gua. Dan jelas aktor pada pertandingan kali ini adalah sang pemain Bali United, Jens Raven. Jens Raven 8 gol, sorry. 6 gol maksudnya. Keren sih ini pemain. Dan ya ini baru pertandingan pertama teman-teman. Ya kita harus tetap ya santai, stay humble Jangan kita terlalu panas-panas, nanti ya kita dingin di kemudian. Jadi janganlah seperti itu. Tapi kalau dari pertandingan tadi malam saya sih optimis gitu teman-teman. Kita bisa keluar sebagai juara grup ini. Kasih kalah Filipina, kasih kalah Malaysia, apalagi Malaysia. Terus bisa kasih kalah mereka.
Katanya mau mengajari tutorial cara mencetak gol untuk timnas Indonesia. Tapi hanya melawan timnas Filipina aja mereka kalah 2-0 ya guys. Ini sungguh ironis. Sebelumnya timnas Malaysia ini sangat pede bisa membantai Filipina. Tapi pada akhirnya Filipina lah yang membantai timnas Malaysia. 2-0. Bingung sih mau bilang apa tentang mereka ini, tapi ya itulah kualitas mereka teman-teman. Teman-teman bisa lihat, bahkan untuk cetak gol pun mereka tidak bisa. Bagaimana mau lawan Indonesia nantinya? Lawan Filipina loh, apalagi lawan Indonesia nantinya. Tapi perlu dicatat, Filipina punya pertahanan itu bagus, tengahnya itu rapi, belakangnya rapi. Makanya Malaysia susah gitu loh. Malaysia kalah 2-0 kepada Filipina. Aduh, apa benda ni weh? Sejujurnya keputusan game pertama Harimau Muda di peringkat kumpulan AFF Mandiri Cup menghampakan. Bukan kerana kita main terus. Sebenarnya Malaysia yang mengawal permainan dari awal dan mempunyai banyak peluang untuk menang game ini. Cuma defense kita buat kesilapan, serangan kita kurang klinikal dan kawasan tengah kita kurang chemistry. Link up tak begitu menjadi ke kawasan tengah disebabkan touch yang berat dan juga passing yang tak tajam. Dan ada beberapa situasi di mana pemain Harimau Muda memegang bola terlalu lama dan ini menyusahkan kita memecahkan low block Filipina. Kebanyakan serangan kita datang dari kawasan luas melalui Alif Izwan di separuh masa pertama dan Nabil Qayyum di separuh masa kedua. Mungkin untuk game akan datang kita boleh guna Haziq Kuti sebagai box to box midfielder untuk memberi dimensi serangan yang berbeza di mana dia boleh carry bola ke depan. Hakimi Azim dengan Ferguson ni kurang nasib baik. Sekurang-kurangnya boleh dapat sebiji gol seorang hari ini. Haikal Danish pemain yang bagus, tapi disebabkan fizikal kecil, dia memerlukan pemain sekitar dia link up lebih laju dan tepat baru boleh nampak kebolehan sebenarnya. Apa pula pendapat korang game Harimau Muda lawan Filipina? Komen. Mereka sebenarnya oke lah, penguasaan bola mereka pegang, tapi apa gunanya kalau tidak sanggup cetak gol, kan begitu abangku. Yang penting itu menang abangku, ya kan, skornya itu abangku. Janganlah 2-0. Karena abang tadi yakin mau menang 2-0, malah kalah 2-0. Mana sih abang? Skuad bawah 23 kita memerlukan langkah kiri lepas kalah 0-2 kepada Filipina. Bagi saya perlawanan ni, tim Santai, kita jangan nangis kalian ya. More possession, more attempts, better chances creation, better chances. Tapi ni bola sepak, siapa skor lebih dia menang. Kita boleh tengok lepas Filipina leading 2-0, dia orang turun beramai-ramai bertahan. Tapi itu bukan alasan lah. Perlawanan ni bagi saya serba tak kena dengan front three kita. Kena tepis, kena tiang, kena palang, chances tak convert. Harapan saya paling besar untuk game lawan Brunei adalah untuk tengok front three kita ni betul-betul confident, betul-betul berbisa. Macam biasa, apa pendapat korang tentang perlawanan ni? Beritahu sikit. Kalau Malaysia lawan Brunei bolehlah, pasti mereka menang karena secara kualitas ya kita lihatlah dari Brunei, Malaysia dan Filipina ini yang paling lemah, sorry ya, itu Brunei. Brunei memang paling lemah, terbukti kan 8-0 kita hajar mereka tanpa balas. Dan ya lawan Malaysia nanti saya pikir Malaysia bisa menang lah lawan Brunei. Tapi kalau lawan Indonesia, mana boleh kalian menang lawan Indonesia, lawan Filipina pun kalian kalah. Filipina berhasil mengalahkan negara kecil Malaysia 2-0 di laga pembuka. Santai bang, jangan bilang negara kecil, nanti mereka marah-marah itu. Ralat bang, ralat. Ralat bang, jangan bilang negara kecil. Mereka tuh negara besar loh. Sampai ke Spanyol, sampai ke Argentina, itu ada mereka punya pemain keturunan. Terbukti kan mereka negara besar itu bang, bukan negara kecil. U23. Ya, Malaysia sebenarnya walaupun negara kecil tampil dengan kekuatan penuh. Malaysia menurunkan pemain naturalisasinya, yaitu salah satunya Fergus Tierney. Tapi negara besar Filipina menurunkan pemain aslinya semuanya. Tapi malang tidak dapat dielakkan. Malaysia harus kebobolan 2 gol lewat pemain asli dari Filipina, yaitu pemain bernomor punggung 7, Otu Banatao. Meskipun negara kecil, Malaysia coba membalas untuk menyamakan skor, tapi tidak bisa-bisa. Bola tidak bisa masuk ke gawang daripada Filipina. Hingga akhirnya skor 2-0 bertahan sampai peluit akhir dibunyikan oleh wasit. Dengan hasil ini membuat Malaysia sebagai negara kecil berada di rank 3 klasemen Piala AFF U23 Grup A. Sementara Filipina yang merupakan negara besar berada di ranking kedua. Karena puncak klasemen diisi oleh Indonesia yang saat video ini dibuat lagi unggul 8-0 atas negara besar Brunei Darussalam. Semoga sukses untuk pertandingan berikutnya buat negara kecil Malaysia. Salam. Jangan begitu bang, nanti mereka marah-marah. Mereka tuh negara besar loh.
Tapi ya namanya pertandingan sepak bola, ada kalah, ada menang, dan ya harus menerima itu. Itu nanti alasannya mereka. Tapi tidak masalah. Memang kalau kalah itu biasa banyak alasan. Ya, banyak alasan. Kalau kita sih ya menang mah bebas kita. 8-0 men. Ya mereka kalah 2-0. Mau bilang apa? Beda kelas kita. Jadi ya begitulah perbedaannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dan ya perjalanannya masih panjang. Masih ada pertandingan yang lain. Kita di grup stage ini masih 2 pertandingan lagi. Kita masih lawan Filipina dan lawan tetangga kita Malaysia. Ya kita doakan yang terbaik lah untuk timnas U23 ini teman-teman. Semoga mereka bisa berjaya di AFF U23. Ya lebih jauh melangkah lagi nanti ke Piala Asia U23. Ya kita lihatlah. Kalau kita lihat dari komposisi yang ada sekarang, kita bisa optimis lah. Ditambah lagi permainannya timnas U23 yang ya menurut saya sudah jauh berbeda, sudah bagus. Ya ini perlu dimatangkan lagi. Walaupun ada beberapa kekurangan, seperti contoh di babak pertama kita main bagus, di babak kedua setelah diganti beberapa pemain inti, permainannya itu jadi kacau, tidak jelas. Dan ya semoga itu bisa dipertimbangkan lagi, sudah bisa dievaluasi lagi supaya lawan Filipina, lawan Malaysia kita bisa buat sesuatu yang berbeda dan kita bisa kalahkan mereka. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe bro. Let's go.